Penyematan pangkat Letnan Kolonel Tituler kepada Deddy Corbuzier yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Pemberian pangkat tersebut bukan hanya sebatas penghargaan belaka, melainkan sebagai penugasan khusus yang diberikan negara kepada Deddy Corbuzier sebagai Duta Komponen Cadangan atau Komcat. Sementara itu, juru bicara Menhan Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, menyebutkan penyematan pangkat tersebut karena Deddy mempunyai kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh TNI, yakni kapasitas komunikasi di media sosial. Memang ini tidak terlalu populer ya, karena publik ya jarang sekali mendengar istilah pangkat tituler. Itu pertama. Kemudian kedua, secara hukum, dasar hukum saya pikir sudah terang dan jelas, tadi juga sudah dijelaskan oleh narator CNN. Kemudian ketiga, kenapa Deddy Corbuzier? Deddy pertama selama ini sudah banyak berhubungan dan berkontribusi membantu Kementerian Pertahanan dengan Komcat dan beberapa program Kementerian Pertahanan, dan dia tingkat engagement-nya misalnya dalam konteks di pertahanan itu sangat artinya dia banyak berhubungan dengan Kementerian Pertahanan dan militer. Kemudian kedua, tentu di bidangnya Deddy adalah salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang kuat, influencer di sosial media, dan sosial media beliau sangat tinggi engagement-nya, sangat tinggi follower-nya, dan berhasil mendorong banyak isu-isu penting di negeri ini. Nah, berangkat dari dua hal itu, maka Deddy agaknya dibutuhkan untuk mengamplifikasi komunikasi program dari otoritas pertahanan, dalam ini Kementerian Pertahanan dan TNI. Dan kapasitas yang dimiliki Deddy ini kan sedikit, bahkan tidak dimiliki oleh prajurit dan perwira TNI. Itulah sebabnya kenapa kemudian Deddy bukan demilitarisasi. Ini kan dalam fokus, dalam konteksnya adalah mengikat Deddy, ya, di mana dia bisa memaksimalkan peran-perannya di bidang pertahanan, tentu otoritas pertahanan. Itu pertama dulu. Kemudian kedua, Nana, yang perlu dicatat adalah justru yang diuntungkan dalam konteks ini itu adalah otoritas pertahanan. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan dan TNI. Kenapa begitu? Karena kita terbantu dengan Deddy. Justru sebenarnya kalau mau dibalik, gitu, Deddy akan sangat terikat dengan otoritas pertahanan, dalam hal ini dunia militer. Karena banyak pembatasan yang akan dia mengikat Deddy. Misalnya ya, Deddy akan kehilangan hak pilihnya selama melakukan tugasnya sebagai head call. Kemudian kedua, Deddy memang punya hak dapat gaji dan tunjangan 15% dari total gaji tentara organik, dan itu sangat kecil. Tapi Deddy sudah sampaikan ke kami, dia tidak akan menerima itu dan dia akan mengembalikan kepada negara. Itu kedua. Ketiga, Deddy kan juga akan terikat dengan hukum militer, dan dia terkait dengan pelanggaran misalnya dilakukan oleh Deddy dan sebagainya, itu terikat dengan hukum militer, dan itu sangat mengikat Deddy. Artinya dari sisi itu sangat merugikan Deddy. Tapi kemudian Deddy bersedia, dan dia bersedia mendedikasikan dirinya untuk bekerja, membantu mengamplifikasi isu-isu pertahanan di Indonesia, terutama kepada kelompok-kelompok di mana dia sangat advantage di situ, sangat kuat di situ, dan itu akan sangat membantu negara. Justru tugas-tugas non-militer yang memang harus hire secara khusus, orang-orang yang punya kemampuan khusus, dan mereka bisa terikat dan punya catatan yang kuat dengan militer. Misalnya dalam kasus Idris Sardi, maestro biola kita,
beliau direkrut dan diminta oleh almarhum Pak Wismoyo Arifunandar yang kemudian disahkan oleh Pak R. Hartono waktu itu menjadi letkol tituler, punya tugas memperbaiki musik-musik dari TNI AD dan seterusnya. Dan itu kemampuan khusus. Nah, pun demikian dengan Dedi ini. Dan ini adalah apresiasi yang diberikan oleh negara. Pemberian kepangkatan khusus tersebut menuntut peran aktif dari Dedi atas tugas tersebut. Kepangkatan tersebut sudah diatur dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 yang berisikan tentang administrasi prajurit TNI, yang mana pangkat tituler diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya. Serendah-rendahnya adalah Letnan 2. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat yang bersifat tituler tersebut akan dicabut. Calon Panglima TNI Yudo Margono berharap kepada Dedi agar mampu memberikan literasi dan informasi terhadap citra positif yang bisa disosialisasikan di zaman digital ini terkait dengan pendekatan humanis serta bisa menjaga nama baik dari TNI. Enggak, kalau tituler boleh kalau dia memiliki untuk kemajuan ya, kemajuan terhadap TNI. Mungkin kayak saya TNI Angkatan Laut, kemudian diperlukan karena keahliannya itu bisa. Dulu Angkatan Laut juga ada yang karena beliau pintar musik, sehingga kita nggak ada yang mempunyai kemampuan musik di TNI itu. Ya, waktu saya Taruna itu ada yang mengajar saya mayor itu tituler, karena dia memiliki kemampuan tadi yang tidak dimiliki oleh Angkatan Laut. Tapi secara aturan memang tidak bermasalah ya Pak? Nggak ada aturannya. Ada aturannya boleh untuk mengangkat tituler apabila itu dibutuhkan profesionalismenya untuk kemajuan TNI. Apakah Deddy Corbuzier ini nanti harus ngantor gitu Pak? Deddy Corbuzier terus. Harus ngantor gitu nggak Pak? Apanya? Harus ngantor. Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Ya, kebutuhan apakah nanti digunakannya apa pas lagi apa? Ya. Tapi nggak ada kayak sebulan berapa kali gitu ya Pak berarti ya? Gimana kayak saya biasa gitu toh? Iya. Enggak harus kalau itu. Ada peringatannya nggak sih Pak atau konsekuensinya mungkin kan setelah dipilih nih terus ada tata tertib sendiri yang harus dijalani sama karena kan ini membawa nama TNI gitu, menambah. Apa tuh maksudnya gimana ini? Kayak kan Deddy Corbuzier ini mendapat pangkat tertentu gitu. Sudahlah itu sudah disahkan. Maksudnya kira-kira peringatannya itu kepada Deddy kira-kira apa supaya bisa menjaga nama baik TNI ketika dia ini? Ya, itu tadi kan harus membawa nama baik kemajuan TNI, kemajuan TNI kan banyak dengan profesionalisnya mereka harus bisa membawa kemajuan TNI. Pak, upaya sebagai Panglima menjaga kondusivitas pemilu gimana yang nih Pak? Yang saya sampaikan tadi loh. Jadi Angkatan Laut ini nggak punya kemampuan musik waktu itu saya Taruna itu, sehingga mengambil orang luar yang memiliki kemampuan musik untuk melatih para taruna sehingga dia sebagai dosen, sebagai guru untuk melatih mereka selama saya menjadi Taruna 4 tahun itu dilatih. Berbekal pengalaman dan kiprah Dedi di kancah media sosial dan era digital saat ini, diharapkan mampu memperkuat TNI dari sisi literasi mengenai informasi terhadap citra positif aparat pertahanan dan dapat membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan NKRI.